David da Silva ingin Persib juara Piala Presiden 2024. Persib Bandung memulai perjalanan mereka di turnamen pramusim Piala Presiden dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas PSM Makassar. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024 ini sekaligus menjadi laga perdana Persib setelah libur panjang musim lalu, di mana mereka berhasil menjadi juara Liga 1 Indonesia. Pada pertandingan tersebut, Persib tampil dominan sejak awal. Meskipun pelatih Bojan Hodak lebih fokus untuk melihat kondisi fisik dan gaya permainan para pemainnya, termasuk pemain baru, namun Persib tetap berhasil menunjukkan kualitasnya di lapangan. Usai pertandingan, penyerang Persib, David da Silva, berbagi pandangannya mengenai kemenangan tersebut. Bagi saya, kami melakukan awalan yang bagus dan kami harus terus menjaganya, kata David da Silva ketika ditanya tentang tanggapannya terhadap kemenangan melawan PSM. Saya mau menjadi juara lagi tentunya. Ini selalu menjadi target saya untuk memberikan yang terbaik, 100% di setiap pertandingan. Saya harap kami bisa meraih lagi target tersebut, lanjut top scorer Liga 1 musim lalu tersebut. Mengenai keseriusan dalam menghadapi turnamen pramusim ini, David menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pelatih Bojan Hodak. Menurutnya, pertanyaan tentang ini lebih cocok untuk ditujukan kepada pelatih asal Kroasia tersebut. Dia yang mengatur tim dan dia yang memilih siapa pemain yang bermain, siapa yang main sebagai 11 pemain pertama. Jadi seperti yang Anda katakan, ini adalah pramusim dan ini semuanya tergantung apa yang pelatih tentukan, tuturnya. David da Silva juga menyebutkan bahwa kondisi fisiknya semakin membaik setelah libur panjang. Saya sudah semakin membaik, kami baru memulainya, memang tidak ada yang langsung berada dalam kondisi 100% di pramusim, tambahnya. Kemenangan ini tentu memberikan dorongan moral bagi Persib Bandung untuk menghadapi laga-laga berikutnya di Piala Presiden. Dukungan penuh dari para bobotoh, sebutan untuk supporter Persib, diharapkan dapat terus menginspirasi tim untuk mencapai prestasi terbaik. Usai kalah, pelatih PSM masih iri dengan skuad Persib. PSM Makassar mengalami kekalahan 0-2 dari Persib Bandung pada laga pembuka grup A Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Usai pertandingan, pelatih PSM, Bernardo Tavares, iri sama skuad Persib. Dalam laga ini, Tavares harus menurunkan banyak pemain baru di skuad PSM untuk menghadapi Maung Bandung. Mereka adalah Hilman Syah, Aloisio Soares, Victor Luis, Latir Fall, dan Nermin Hajelta. Banyaknya pemain baru itu membuat PSM kesulitan untuk menghadapi permainan Persib. Hasilnya Persib berhasil mencetak 2 gol lewat Ciro Alvis dan gol bunuh diri Nermin Hajelta pada babak pertama. Pada babak kedua, banyak pergantian juga yang dilakukan Tavares. Namun, tidak ada gol yang tercipta hingga pertandingan usai. Tavares mengakui banyak pemain baru baik lokal dan asing di skuad PSM. Beberapa pemain lama seperti Yakob Sayuri dan Yance Sayuri sudah tidak lagi menjadi bagian PSM. Diakui Tavares, itu menjadi sebuah kesulitan yang harus ia rasakan. Juru taktik asal Portugal itu harus kembali membangun skuad musim ini karena mayoritas pemainnya baru-baru. Memang benar bahwa kami harus membangun skuad baru hampir setiap musim.
Banyak pemain penting yang keluar dari tim ini adalah sejarah PSM Makassar. Jadi sekarang kami harus bekerja keras, kata Tavares kepada awak media. Pelatih berusia 44 tahun itu menurunkan 5 pemain baru dalam starting line-up. Lalu, ada juga pemain pengganti yang bukan skuad PSM di musim lalu. Menurut Tavares, tentu saja para pemain baru itu butuh adaptasi dengan gaya bermain PSM. Meski begitu, Tavares tidak terlalu mempermasalahkan hasil kekalahan dari Persib karena Piala Presiden 2024 merupakan ajang pramusim. Ini pertama kali mereka bermain bersama dan mereka kalah 0-2 dengan kekalahan di laga tandang dari sang juara Liga 1 musim lalu, kata Tavares. Tentu saja kami kesal, tetapi kami harus realistis. Tavares sepertinya tampak iri dengan Persib yang mayoritas pemainnya sama seperti musim lalu. Persib memang tidak seperti PSM yang banyak ditinggal pemain-pemain lamanya. Persib hanya memainkan 1 pemain baru di starting line-up, yakni Matteo Kocijan. Sisanya, merupakan pemain-pemain lama yang sudah mengetahui gaya karakter bermain. Di skuad Persib, mereka hanya punya 1 pemain baru, selebihnya mereka sudah saling bekerja sama dan saling memahami. Sedangkan kami, banyak pemain kunci yang keluar dan ada beberapa pemain yang masih baru di sepak bola Asia. Makanya saya berharap semoga rekan setim mereka dan supporter dapat membantu pemain-pemain baru ini untuk beradaptasi dengan cepat, tutup Tavares. Adam Alis baru gabung. 3 gelandang Pangeran Biru kans tersingkir. Persib Bandung berpotensi menyingkirkan 3 gelandang usai resmikan Adam Alis sebagai rekrutan baru. Diketahui, baru-baru ini Persib Bandung secara mengejutkan merekrut Adam Alis di bursa transfer awal musim 2024/2025. Adam Alis digaet Pangeran Biru dari Borneo FC dengan status pinjaman selama setengah musim. Borneo FC sendiri mengabarkan bahwa tidak menemui titik dalam negosiasi dengan ex-timnas Indonesia itu. Kabar terbaru, ada imbal balik dari Persib Bandung untuk Borneo FC atas bergabungnya Adam Alis, atau dengan kata lain barter pemain. Sementara itu, kedatangan Adam Alis jelas membuat lini tengah Persib Bandung semakin menumpuk. Saat ini Persib Bandung memiliki 7 pemain berposisi gelandang. Mereka diantaranya adalah Rahmat Irianto, Deddy Kusnandar, Robby Darwis, Abdul Aziz, Mark Klok, Beckham Putra hingga Tirone Delpino. Ditambah lagi dengan Matteo Kocijan yang rencananya akan dimainkan sebagai gelandang bertahan. Dengan begitu, praktis akan ada pemain di posisi tersebut yang akan dilepas ataupun dipinjamkan Persib Bandung. Mengacu kondisi di skuad Persib Bandung, Abdul Aziz menjadi yang paling rawan tersingkir. Pada musim lalu saja, Abdul Aziz hanya mendapatkan 3 kesempatan bermain, itu pun hanya selama 56 menit. Abdul Aziz sendiri memang kabarnya masuk daftar pemain Persib Bandung yang akan dilepas. Beberapa klub Liga 1 juga telah memantau kondisi Abdul Aziz di Persib Bandung, termasuk Bali United. Namun karena kontraknya masih ada hingga 2026, maka kemungkinannya akan dipinjamkan. Bahkan bisa jadi masuk dalam klausul peminjaman Adam Alis dari Borneo FC atau barter pemain. Selain Abdul Aziz, pemain kedua yang posisinya sangat rawan adalah Robby Darwis. Robby Darwis berpotensi kembali dipinjamkan ke klub lain pada musim ini. Padahal Robby Darwis sendiri baru kembali dari masa peminjaman di Dewa United. Robby Darwis sebenarnya merupakan pemain muda potensial yang dimiliki Persib Bandung. Dirinya kerap dipanggil timnas Indonesia untuk kelompok umur. Keputusan meminjamkan Robby Darwis ke klub lain dengan tujuan bisa mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak merupakan keputusan yang tepat bagi Persib Bandung. Satu pemain lainnya adalah di antara Rahmat Irianto ataupun Deddy Kusnandar yang sama-sama berposisi sebagai gelandang bertahan. Fix hengkang dari Persib Bandung, satu nama tak masuk skuad Bojan.
Satu pemain kejutan tak masuk skuad Persib Bandung saat laga kontra PSM Makassar di Piala Presiden 2024. Fix hengkang dari Pangeran Biru. Diketahui, Persib Bandung meraih kemenangan dalam laga kontra PSM Makassar di ajang Piala Presiden 2024. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024, Pangeran Biru sukses menggasak Juku Eja dengan skor 2-0. Akan tetapi, ada satu pertanyaan besar di balik hegemoni kemenangan Persib kontra PSM. Kemana sosok kiper ketiga Persib Bandung, Reky Rahayu? Jika menilik dari laman Transfermarkt, Reky Rahayu memang masih terdaftar sebagai pemain Persib Bandung. Namun, jika melihat pada unggahan beberapa sesi latihan Persib Bandung, sosok Reky Rahayu sudah jarang terlihat. Bahkan, sosok kiper muda Persib Bandung, Seva Sanggasila yang justru sering terlihat berlatih bersama dengan Kevin Ray Mendoza dan Teja Paku Alam. Tak cuma di sesi latihan, Reky Rahayu juga tak nampak dalam kedalaman skuad Persib Bandung saat kontra PSM Makassar. Persib Bandung hanya menyertakan dua penjaga gawang, yakni Teja Paku Alam, starter, dan Kevin Ray Mendoza. Sejatinya, peluang Reky Rahayu musim depan untuk turun starter terbuka lebar. Mengingat, belum lama ini, Persib Bandung sudah dipastikan melepas kiper ketiganya Fitrul Dwi Rustapa ke Bali United. Selain itu, turunnya Persib Bandung di ajang Asia akan membuat kans bermain Reky Rahayu semakin nyata. Akan tetapi, justru Reky Rahayu semakin tunjukkan kecenderungan untuk segera angkat kaki dari Kota Kembang. Hal itu juga terlihat pada Instagram pribadinya @reky_rahayu yang kepergok telah unfollow Persib Bandung. Bahkan, jumlah akun Instagram yang diikuti oleh mantan kiper Persita Tangerang itu juga nol. Merujuk pada rumor terkini, memang Reky Rahayu santer dikaitkan dengan klub asal Papua, PSBS Biak. Kabar itu pernah diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernews_FT. Reky Rahayu masuk radar PSBS Biak, tulis @transfernews_FT. Namun, peluang untuk terrealisasinya sudah dirasa sulit akan terjadi. Mengingat, PSBS Biak sudah mendatangkan kiper asal PSDS Deli Serdang Pualam Bahari dan juga kiper lokal beberapa lainnya yang berjumlah ada 5 nama. Kans Reky Rahayu jika angkat kaki dari Persib Bandung masih bisa terrealisasi di awal musim ini karena bursa transfer baru akan berakhir Agustus mendatang. Klub Liga 2 bisa jadi destinasinya untuk sekedar dipinjamkan seraya menghabiskan durasi kontrak tersisanya yang masih menyisakan sampai 2025 mendatang. Sebagai informasi, Reky Rahayu menilik update terkini dikabarkan telah pulih dari cedera robek ligamen yang pernah dialaminya. Menarik dinantikan merujuk pada beberapa indikasi tersebut, akankah Reky Rahayu bakal menyusul Fitrul angkat kaki dari Persib Bandung? Atau justru malah sebaliknya. Persib pastikan hanya pakai 7 pemain asing di Liga 1 2024/2025. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar, mengatakan bahwa sampai saat ini mereka hanya akan memakai 7 pemain asing untuk mengarungi Liga 1 2024/2025. Persib Bandung saat ini tengah fokus mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2024. Dalam ajang Piala Presiden 2024 ini, tim berjulukan Maung Bandung tersebut bakal bersaing dengan 7 tim lain untuk memperebutkan gelar juara dan total hadiah sebesar 5 miliar rupiah. Tampil di Piala Presiden 2024 ini sekaligus dimanfaatkan Persib sebagai ajang persiapan menuju Liga 1 2024/2025. Juara Liga 1 2023/2024 ini belakangan ini menjadi salah satu klub yang cukup serius menatap kompetisi. Mereka bahkan mendatangkan beberapa pemain baru baik lokal maupun pemain asing. Namun, yang menjadi sorotan yakni terkait pemain asing. Pada musim 2024/2024 ini,
PT Liga Indonesia Baru, LIB, menetapkan regulasi bahwa setiap klub bisa memakai jasa 8 pemain asing. Walaupun saat bermain hanya diperbolehkan 6 pemain di lapangan. Untuk itu, beberapa klub ada yang memenuhi penggunaan 8 pemain asing ini. Namun, bagaimana dengan Persib yang harus bisa mempertahankan gelar juara ini? Terkait hal ini, Umuh Muhtar pun mengungkapkan bahwa Persib tak akan memaksimalkan pemakaian jasa pemain asing. Menurutnya, manajemen sudah berdiskusi dengan tim pelatih dan memutuskan hanya memakai 7 pemain asing. Ia diregulasi 8 pemain asing, pelatih sudah bilang cukup yang mainnya juga cuma 6 orang, ujar Umuh Muhtar kepada awak media. Jadi kenapa harus ambil 8? Ucapnya, saat ini tim kebanggaan Bobotoh tersebut sudah memastikan ada 7 pemain asing. Mereka adalah David da Silva, Ciro Alves, Nick Kuipers, Matteo Kocijan, Kevin Mendoza, Tirone Delpino, dan Gustavo Franca. Menurut Umuh, mereka tak akan mendapatkan pemain asing lagi. Persib sudah merasa cukup dengan pemain yang ada saat ini. Kayaknya tidak akan ambil pemain lagi ya, Persib sekarang cukup, kata Umuh. Saat ini tim asuhan Bojan Hodak tetap akan fokus menghadapi Piala Presiden 2024 ini. Mereka bahkan bertekad untuk bisa mengamankan gelar juara. Hal ini karena Persib ingin mengulangi momen juara Liga 1 2014 dan pada tahun 2015 berhasil keluar sebagai juara Piala Presiden kala itu. Untuk itu, agar momen tersebut terulang mereka memastikan akan tetap serius menatap turnamen pramusim ini. Diusahakan kalau bisa juara lagi, seperti 2014 juara Liga 1, dan 2015 juara Piala Presiden, tutur Umuh Muhtar. Mudah-mudahan nanti 2024 ini kita diberikan lagi gelar juara, pungkasnya. Petinggi Persib Bandung minta Sheila On 7 tak gelar konser di Stadion GBLA. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, PT PBB, Umuh Muhtar, meminta Sheila On 7 tidak menggelar konser di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Jawa Barat, sebab stadion itu baru selesai direnovasi. Umuh tak ingin konser itu membuat Stadion GBLA mengalami kerusakan. Apalagi, stadion berkapasitas 38.000 kursi penonton itu baru saja mengalami perbaikan. Bahkan, rumput lapangan pun diganti secara keseluruhan dan ditanami dengan rumput baru. Hal itu dilakukan agar benar-benar layak digunakan untuk bermain sepak bola. Ya, itulah, kan sudah dikelola Persib ya. Nanti dipakai konser terus, kalau ada kerusakan itu percuma saja gitu diperbaiki, kata Umuh, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2024. Pak Haji sapaan akrabnya pun yakin perlu biaya besar untuk memperbaikinya, sebab saat ini Stadion GBLA sudah sepenuhnya dikelola Persib Bandung hingga 30 tahun ke depan. Sayang menurut saya kalau untuk Persib, bukan saya tidak suka, saya suka dengan konser apapun, tapi lebih baik ya jangan dicampur adukkan begitu, kata Umuh. Awalnya, band asal Yogyakarta, Sheila On 7, akan menggelar konser di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, namun, venue mengalami perubahan hingga akhirnya dipindahkan ke Stadion GBLA. Bahkan, tiket untuk konser bertajuk "Tunggu Aku Di" tersebut sudah dijual secara online. Rencananya, konser akan digelar pada tanggal 28 September tahun 2024. Jelang Persib Bandung vs Borneo FC di Piala Presiden 2024. Persib Bandung berhasil menumbangkan PSM Makassar di awal laga Piala Presiden, dengan skor 2-0, selanjutnya Persib akan berhadapan dengan Borneo FC, di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Gelandang Persib Bandung, Mark Klok, pertandingan perdana Persib di kompetisi pramusim mendapatkan hasil yang bagus. Kemenangan pertama di musim ini, hasilnya bagus.
ujar Klok, setelah timnya berhasil menumbangkan PSM di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebab dalam laga perdana tersebut Jokowi, yang didampingi sang istri, Iriana, beserta jajarannya menyaksikan laga tersebut langsung di Stadion Sijalak Harupat. Walau berhasil mengalahkan PSM yang mana di 4 laga terakhir pada Liga 1 Indonesia Persib tak bisa mengalahkan PSM, menurut Klok, masih banyak di tubuh timnya yang bisa diperbaiki, untuk lebih mendongkrak performanya. Masih banyak yang bisa diperbaiki, kita senang dan kita lihat bagaimana pertandingan berikutnya, kata pemain Persib Bandung, bernomor punggung 23 ini. Setelah berhadapan dengan PSM, Klok mengatakan, selanjutnya tim Maung Bandung akan berhadapan dengan Borneo FC, dan Persis Solo. Kita harus lolos dari grup dan lolos ke semifinal. Kita harus langsung persiapan untuk hari Senin nanti main lagi, kata Klok. Memang kata Klok, jeda dari pertandingan ke pertandingan di Piala Presiden hanya 2 hari ini sedikit, tidak banyak istirahat, dan baru mulai pramusim. Tapi ini sepak bola, kita harus bisa adaptasi dan kita lihat laga demi laga, ujar dia. Menurut Klok, Persib menjadi tuan rumah Piala Presiden, dan dihadiri langsung oleh Joko Widodo pada pembukaannya, itu sangat baik buat semua dan Bandung. Saya pikir juga, Presiden, akan ketemu pemain sebelum kick-off tapi tidak. Tapi kita bersyukur, supporter, datang dan kita menang buat mereka, ucapnya. Bojan Hodak sebut Persib masih belum memuaskan. Laga pembuka Piala Presiden 2024 dilalui Persib Bandung dengan langkah positif. Skuad berjuluk Pangeran Biru memetik kemenangan atas PSM Makassar 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 19/7. Meski memetik kemenangan pembuka, pelatih Persib Bojan Hodak menilai permainan timnya masih belum pada performa terbaik. Dia menilai positif Piala Presiden sebagai pemanasan jelang Liga 1. Hal yang bagus ketika bisa meraih kemenangan. Mungkin bukan permainan terbaik tapi ini adalah laga pertama kami musim ini. Kami masih belum siap untuk Liga dan ini membantu kami untuk melakukan persiapan, kata Hodak. 2 laga grup A berikutnya Persib akan menghadapi Borneo FC Samarinda dan Persis Solo. Hodak akan terus mengevaluasi kekurangan. Saya akan memanfaatkan ini sebagai persiapan untuk Liga dan AFC Champions League 2. Saya rasa pertandingan pertama cukup bagus karena kami bisa menang, papar Hodak. Ketika ada peluang untuk menang maka kami akan mengejarnya di setiap laga. Tapi saya juga tidak mau memberi tekanan untuk itu, jadi kami akan menatapnya laga demi laga, tukasnya.